Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Sebelumnya bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri dan kriminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Seperti yang kalian tahu, tidak sedikit masyarakat di dunia ini yang percaya tentang hal-hal mistik. Contohnya mengenai benda yang dianggap keramat dan terkutuk, entah sebuah kebetulan atau tidak. Di dunia ini memang ada beberapa benda terkutuk yang menimbulkan malapetaka terhadap orang yang memilikinya. Maka dari itu juga kali ini kita akan membahas yang dianggap paling terkutuk dari berbagai belahan dunia. Simak baik-baik, siapa tahu suatu saat nanti kalian jadi pemilik salah satu benda terkutuk ini. Yang pertama, lukisan The Crying Boy. Lukisan The Crying Boy adalah karya dari pelukis asal Italia yang bernama Giovanni Bragolin. Dia adalah salah satu pelukis seni kuno yang cukup terkenal, dan karyanya selalu penuh dengan misteri yang tidak dapat terpecahkan. Lukisan yang menunjukkan sosok laki-laki anak kecil yang sedang meneteskan air mata ini menggambarkan kesedihannya yang teramat dalam. Lukisan The Crying Boy diproduksi dan dijual di pasar Eropa sekitar tahun 1950-an dan dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu sekitar 50.000 salinan. Kisah dari sosok laki-laki anak kecil yang sedang menangis ini adalah kisah seorang anak yatim piatu yang ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kecelakaan kebakaran menimpa kedua orang tuanya hingga meninggal. Karena kisahnya yang melegenda ini, lukisannya sangat laku dan banyak dibeli oleh orang Inggris. Bahkan lukisan ini sangat mendunia. Tapi mirisnya, setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak di dalam lukisan itu dikabarkan tewas dalam suatu ledakan. Dan lalu disusul dengan tragedi terbakarnya studio sang pembuat lukisan. Sejak kejadian tewasnya bocah ini, lukisan Crying Boy semakin terlihat menangis, menitikan air mata yang penuh dengan aura mistis. Dipercaya di setiap belahan dunia, siapapun yang memiliki lukisan The Crying Boy akan mendapatkan malapetaka berupa kebakaran. Arwah anak kecil itu menjadi penasaran dikarenakan deretan kejadian kebakaran yang menimpa dirinya dan keluarganya. Lukisan ini seakan memiliki nyawa dan roh di dalamnya. Salah satu contoh nyata, sebuah rumah di Rotherham hangus terbakar karena dikabarkan memajang lukisan ini. Dalam kecelakaan tersebut ada satu kejanggalan. Lukisan itu selamat dari kebakaran, bahkan tidak ditemukan satu goresan pun akibat kebakaran itu. Beberapa tahun berikutnya, kasus serupa juga terjadi. Sejak tahun 1985, tercatat sekitar 50 kasus kebakaran rumah yang terjadi karena memajang lukisan tersebut. Dan anehnya, di tengah kerusakan parah akibat kebakaran, hanya lukisan anak laki-laki menangis inilah yang masih utuh tergantung. Dari semua deretan kejadian misterius yang terus diberitakan, beberapa paranormal pun mengklaim bahwa semua lukisan yang diproduksi massal ini telah dihantui oleh jiwa anak itu. Dan sebagai aksi untuk memutuskan kutukan tersebut, warga Inggris pun melakukan aksi pembakaran massal untuk lukisan itu.
Aksi pembakaran massal dimulai agar tidak ada lagi kejadian-kejadian kebakaran yang aneh dan misterius. Meskipun diperkirakan lukisan Crying Boy masih banyak beredar dan dimiliki berkisaran ratusan yang beredar di belahan dunia. Yang kedua, kursi Thomas Besby. Di Inggris terdapat kursi yang terkenal dengan kejadian yang menakutkan, terletak di sebuah perkampungan kecil. Perkampungan itu terkenal karena ada sebuah museum yang menyimpan barang-barang kuno. Museum itu pun cukup terkenal di Inggris karena penyebab utamanya adalah salah satu koleksinya berupa kursi kayu antik. Kursi ini biasa saja dan bahkan tidak terlalu menarik perhatian jika pertama kali melihatnya. Namun jika kalian mendengar cerita tentang kursi ini, maka kalian akan dibuat takut. Kursi ini juga sering disebut sebagai kursi Thomas Besby. Dia adalah orang yang menjatuhkan kutukan terhadap kursi ini. Pada tahun 1702, seorang laki-laki bernama Thomas Besby dijatuhi hukuman mati karena membunuh mertuanya yang bernama Daniel Ounty dalam sebuah perkelahian. Saat dalam perjalanan menuju tempat eksekusi mati, Thomas diberikan sebuah permintaan terakhir. Dia memohon kepada hakim untuk mengabulkan keinginannya, yaitu mengunjungi sebuah pub yang menjadi tempat dia bercengkrama selama ini. Sewaktu sampai di pub tersebut, Thomas langsung menghampiri kursi kesayangannya ini, dan dia duduk di atasnya sambil menikmati minuman favoritnya. Ketika waktunya selesai dan dia diharuskan untuk menuju tempat eksekusi mati, sambil bangun, Thomas menyumpahi kursi ini dengan kata-kata, "Barang siapa yang berani menduduki kursi itu akan diburu kematian." Setelah itu, Thomas segera dibawa menuju tempat hukuman gantung. Teman-teman Thomas awalnya tidak menganggap serius sumpahnya. Untuk menghormati dirinya, mereka memutuskan untuk tidak mengizinkan siapapun untuk menduduki kursi itu. Namun, ada kisah yang terjadi setelah itu mengenai kursi ini. Kisah itu terjadi pada era peperangan dunia kedua. Di dekat pub tersebut terdapat kamp tentara Inggris, dan tentara-tentara biasa minum di pub itu. Sebagian dari tentara itu takut untuk menduduki kursi itu, namun ada sebagian yang tidak. Keanehan pun mulai terjadi. Semua tentara yang pernah duduk di kursi Thomas Besby meninggal dalam peperangan tidak lama setelah mereka duduk di kursi Thomas Besby. Mungkin kamu mengira wajar mereka meninggal karena mereka adalah tentara yang pergi untuk bertempur. Namun, pada tahun 1996, jauh setelah perang berakhir, dua orang tentara yang memberanikan diri untuk duduk di kursi yang menakutkan itu, tidak lama kemudian mereka juga meninggal dalam kecelakaan. Lalu beberapa bulan kemudian, seorang pembersih cerobong pub itu tidak sengaja menduduki kursi itu. Keesokan harinya, dia ditemukan mati tergantung. Teror kursi Thomas Besby belum berakhir sampai di situ. Beberapa bulan setelahnya, seorang wanita yang terpeleset dan tidak sengaja duduk di kursi itu mati dengan kepala pecah tidak lama setelah itu. Dan akhirnya pada tahun 1968, seorang pengusaha yang bernama Tony Enzo membeli pub itu. Namun, dia tidak membuang kursi itu karena dia tidak percaya dengan kisah mengenai kursi itu.
hingga dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dua orang remaja yang nekat duduk di kursi itu meninggal tidak lama setelahnya akibat mengalami kecelakaan. Peristiwa ini begitu mengguncang Tony, sehingga dia memutuskan untuk langsung menyerahkan kursi itu ke museum. Dia berwanti-wanti kepada pihak museum dan mengingatkan orang museum untuk tidak mengizinkan siapapun duduk di kursi Thomas Busby. Pihak museum pun menyanggupinya dan menggantung kursi itu di dinding agar tidak siapapun dapat mendudukinya. Hingga sekarang tidak siapapun yang diizinkan untuk duduk di kursi itu. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini, yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang berikutnya.